Hai, hola, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Maharaja yang rilis di Netflix pada 12 Juli 2024. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah bernama Maharaja yang berprofesi sebagai kang cukur di Ramki Salon untuk menghidupi istrinya bernama Selvi dan anak perempuan sematawayangnya bernama Joti yang amat sangat dia cintai. Kehidupan raja berjalan damai, selayaknya keluarga pada umumnya. Namun semuanya berubah setelah anak kesayangannya tertimpa musibah yang sangat memilukan. Beruntung putri sematawayangnya itu berhasil selamat dari insiden naas tersebut. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Film ini berdurasi 2 jam lebih karena alur ceritanya maju mundur bolak-balik flashback ke masa lalu dan ke masa kini. Aku merunutnya secara singkat ya. Maharaja adalah seorang pria pendiam yang bekerja sebagai kang cukur di Ramki Salon di Chennai milik Bapak Gopal. Pada tahun 2009, ini adalah Selvam, seorang pemilik toko material, dan ini adalah Sabari, kaki tangannya. Namun di balik itu, mereka punya pekerjaan sampingan sebagai perampok rumah yang sadis. Selain merampok, mereka tak segan memperkaos wanita hingga mengeksekusi para korbannya. Dalam kesehariannya, Selvam ini hidup bahagia dengan istrinya bernama Kokila dan anak perempuannya bernama Amu yang tidak mengetahui pekerjaan sebenarnya sang suami. Di balik kejahatannya Selvam yang sangat sadis, dia sangat teramat mencintai anak sematawayangnya yang selalu dia perlakukan dengan sangat manis, telaten, dan lemah lembut. Suatu hari ceritanya Amu akan berulang tahun dan mereka berencana akan merayakannya dengan mengundang makan orang-orang di sekitar rumah. Selvam tak tinggal diam dong. Mengetahui anaknya akan berulang tahun, dia berinisiatif ingin memberikan Amu hadiah. Selvam pun mengajak Kokila ke toko perhiasan. Di sana dia memesan sebuah kalung berlian dengan model telapak kaki yang dipilih oleh Amu. Walau harganya sangat mahal, Selvam tidak menghiraukannya. फिर ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है छोड़ो 2 दिन में पक्का मिल जाएगा ना। पक्का सर। हाँ? Beberapa hari kemudian, tepat di hari ulang tahun Amu, Selvam ambil kalung pesanannya. Kemudian dia simpan kotak kalungnya di saku celana dan tak lama Kokila menghubungi ponselnya, meminta Selvam membelikan sesuatu dan mengingatkan Selvam untuk mencukur jenggotnya. Setelah ambil kalung dan membeli pesanan sang istri, Selvam mencari salon di sekitarnya dan mampirlah dia di Ramki Salon. Sebelum masuk, dia masih sibuk teleponan dari kang dekorasi yang meminta alamat rumahnya. Dengan suara sedikit berteriak, Selvam pun mengarahkan alamat rumahnya. Saat mau dicukur, Raja sempat tanya basa-basi. Selvam pun menjelaskan bahwa dia akan merayakan ulang tahun putrinya jam 3 sore nanti di rumah. Pas mau dicukur ternyata baterainya lemah. Raja pun izin membeli baterai dulu. Bersamaan dengan ponsel Selvam yang berdering, telepon dari Sabari yang memberitahu Selvam bahwa kejahatan mereka dimuat di koran. Kebetulan di Ramki Salon ada korannya. Sambil membaca koran, Selvam terus berbicara membahas kejahatannya. Ketika selesai teleponan dan balik badan, ternyata Raja sudah berada di belakangnya. Selvam menduga Raja telah mendengar percakapannya di telepon. Sesampainya di rumah, Selvam terdiam merenung. Dia masih memikirkan kejadian di salon. Dia sedikit mengkhawatirkannya. Lalu tak lama Kokila menanyakan kalungnya Amu. Namun ketika dicari ternyata kotak perhiasannya hilang. Mereka pun sibuk mencarinya. Di Ramki Salon, Raja menemukan kotak perhiasan dan dia yakin itu milik Selvam. Karena dia tadi bilang ada pesta jam 3 sore. Segera dia bergegas pergi menuju rumah Selvam untuk mengembalikan perhiasannya. Dia tahu alamat rumah Selvam karena mendengar ucapan Selvam saat mengarahkan kang dekor tadi.
Sesampainya di rumah Selvam, bersamaan dengan datangnya pasukan polisi tiba tepat di belakangnya, yang seolah-olah tampak raja lah yang membawa mereka. Polisi pun segera menyergap kediaman Selvam. Karena Sabari melawan, dia dieksekusi di tempat. Kemudian Selvam pun digiring sambil terus menatap tajam raja yang meyakini bahwa raja ini telah menguping dan melaporkannya. Di sisi lain, Kokila histeris, dia menangis terseduh setelah mengetahui kenyataan sang suami. Hari berikutnya, Raja, Selvi, dan Joti mendatangi rumah Kokila untuk mengembalikan kalung yang tertinggal di salon. Namun Kokila menolak dan minta Raja untuk menyumbangkannya ke beberapa kuil. Dia tidak mau menerima perhiasannya dari hasil perampokan yang telah dilakukan oleh Selvam. Karena Kokila menolak, Selvi minta pada Raja membelikan mainan untuk Amu sebagai hadiah ulang tahun, yang tokonya persis berada di seberang jalan rumah Kokila. Raja pun menunjukkan beberapa boneka, namun Selvi kurang setuju. Dan saat menunjukkan boneka ungu ini, akhirnya Selvi cocok dan mengangguk. Namun tiba-tiba 15 tahun kemudian, di masa sekarang di tahun 2024, setelah menyaksikan langsung kecelakaan tragis yang merenggut istrinya, sejak saat itu Raja membesarkan Joti sebagai orang tua tunggal bersama Laksmi, sosok yang sangat istimewa di rumahnya. Ya, Laksmi ini bukanlah sosok wanita atau ibu sambung bagi Joti. Dia merupakan sebuah tempat sampah usang dari besi, yang ceritanya dia ini telah melindungi tubuh Joti saat tragedi truk menabraknya. Karena itulah mereka jadi sangat memuja Laksmi. Suatu hari Raja mengunjungi kantor polisi setempat dan dia ditangani langsung oleh Inspektur Farah. Kemudian dia melaporkan telah terjadi perampokan di rumahnya. Dia menceritakan kejadiannya bahwa ada 3 orang pria bertubuh besar menyerbu rumahnya, menyerangnya dan membawa Laksmi. Awalnya polisi tidak meresponnya dan pokoknya tidak mau berusaha mencari tong sampah tersebut. Namun semuanya berubah seketika ketika Raja menjanjikan suap sebesar 5 lakh rupiah jika mereka menemukan Laksmi. Inspektur Farah pun menyeret Nalasivam, seorang informan polisi tidak resmi, untuk mencari Laksmi. Karena Laksmi tak kunjung ditemukan, Inspektur Farah pun menugaskan Nalasivam untuk membuat Laksmi yang baru, dan Nalasivam setuju. Bahkan dia yang akan menyempurnakannya agar Laksmi sama persis seperti di foto. Lalu Nalasivam pun bersedia berpura-pura menjadi pelaku untuk memecahkan kasus Laksmi yang hilang dengan imbalan 50.000 rupiah yang dijanjikan oleh Inspektur Farah. Namun Nalasivam butuh kronologinya agar lebih sempurna dan nyambung. Melalui ponsel, Inspektur Farah meminta Raja untuk menceritakan kembali kronologi perampokannya sehingga Nalasivam dapat bertindak sebagaimana mestinya sesuai dengan kronologinya Raja. Raja pun menceritakan kembali kejadiannya. Tapi kilas balik menggambarkan kejadian yang sebenarnya, yang mengungkapkan bahwa kejadian tersebut bukan terjadi menimpa dirinya, melainkan menimpa Joti. Jadi ceritanya Joti ini kan menjadi seorang atlet pemula di sekolah dan mengharuskannya pergi dari rumah untuk pertama kalinya ke perkemahan olahraga di Coimbatore selama sepekan. Singkat cerita, setelah acara perkemahannya selesai, sebelum Joti kembali pulang ke rumah, dia merajuk pada si ayah, minta dibelikan sepatu baru berwarna merah. Sesampainya di rumah, langit sudah gelap. Joti ngambil kunci rumah yang disimpan di bawah pot, tempat penyimpanan rahasia mereka seperti biasanya. Kemudian dia masuk dan segera ganti pakaian. Namun tiba-tiba mereka adalah Selvam, Dana, dan Nalasivam yang berencana akan mengeksekusi Raja malam itu. Ya, Selvam masih percaya bahwa Raja lah yang telah melaporkannya 15 tahun lalu. Dia bersumpah akan membalaskan dendamnya pada Raja. Namun malam itu Raja kebetulan dia terlambat pulang. Karena malam itu Joti pulang duluan, Selvam pun meluapkan dendam padanya dengan menyerang Joti secara fisik.
Saat Jyoti sudah tak berdaya kesakitan, Nalasivam izin kepada Selvam sebagai bosnya untuk memperkaos Jyoti. Dan bejatnya lagi si Selvam seolah-olah tidak peduli, bahkan saat Nalasivam dan Dana bergiliran memperkaos Jyoti, hingga beberapa kali Selvam malah sempat membuat makanan dan melahapnya dengan santai. Setelah lama menunggu, Raja tak kunjung datang. Dana yang siap mengeksekusi Jyoti pun dilarang oleh Selvam. Kemudian mereka pun memutuskan pergi. ज्योति, तुमने जो कलर बोला था वो कलर नहीं मिला। Di rumah sakit, Jyoti meminta pada si ayah untuk mempertemukannya dengan si pelaku. Karena malam itu mata Jyoti ditutup, Jyoti menjelaskan ada 3 orang pria bertubuh besar dan salah satunya memiliki benjolan di punggung. Raja kembali ke rumah untuk mewujudkan keinginannya Jyoti. Dia harus mencari para pelakunya dan secara kebetulan di sana dia menemukan karcis parkir mobil dengan plat nomor TN10AT yang terjatuh di rumahnya. Nah, dari sanalah Raja dapat mengungkap para penjahat yang merusak Jyoti. Jadi, Dana ini kan bekerja di bengkel mobil nih. Suatu hari, tiba-tiba dia dimaki dan diperlakukan sangat kasar oleh pelanggannya yang sombong bernama Kalayan. Yang tidak terima mobilnya telah digunakan oleh Dana. Selain itu, dia juga kehilangan kacamata hitam kesayangannya. Di sisi lain, akhirnya Raja menemukan mobil TN10AT yang terparkir di sebuah bar. Di sana, akhirnya dia bertemu dengan Kalayan. Dan di sana Kalayan mengeluh saat mobilnya disimpan di bengkel, seseorang telah menggunakan mobilnya. Bahkan, dia mencuri kacamata kesayangannya. Dana yang tak terima direndahkan oleh Kalayan pun mendatangi bar dan membalaskan dendamnya. Raja menyaksikan mereka baku hantam. Kemudian diam-diam Raja mengikuti Dana. Di sana Raja menyerangnya dan dia sempat mengungkapkan bahwa ada salah satu rekannya berada di kantor polisi. Kemudian Dana dieksekusi. Raja memutuskan pergi ke kantor polisi, nyambung dengan cerita aku yang di awal ya. Untuk mendapatkan info tentang pelaku kedua, Raja mengarang cerita bahwa dia telah kerampokan. Karena dia tidak memiliki barang berharga, akhirnya Raja mengaku bahwa Laksmi lah yang telah dicuri oleh para pelaku. Sejak saat itu Raja selalu rutin bahkan standby di kantor polisi semata untuk menyelidiki orang-orang di sana yang menurut pengakuan Dana temannya ada di kantor polisi. Hari berikutnya, Inspektur Farah dan timnya membawa Nalasivam ke rumah Raja, membuat Nalasivam kebingungan dan sedikit ketakutan. Jadi ceritanya mereka ini mau ke rumah Raja untuk mengembalikan Laksmi yang sengaja mereka buat untuk mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Raja. Di sana, Nalasivam berusaha tenang, kemudian menceritakan reka adegan di malam itu. सुनो महाराजा, क्या करना है इसका? छोड़ देते हैं सर। क्या कहा? माफी देके छोड़ देंगे? तेरी बेटी का रेप क्या होता? Betapa terkejutnya Raja mendengar Inspektur Farah mengungkapkan bahwa timnya telah menemukan keterlibatan Nalasivam dalam pemerkosaan Jyoti. Saat menyelidiki kematian Dana, di TKP mereka menemukan ponsel Dana dan bersamaan dengan Nalasivam menghubungi Dana. Dari hasil TKP didukung oleh hasil pemeriksaan dokter yang menangani Jyoti. Untuk membuktikan, Raja pun pura-pura memeluk Nalasivam dan ternyata benar di punggungnya dia menemukan benjolan. Dan kenyataannya Raja bukan kehilangan Laksmi, melainkan kesucian Jyoti lah yang telah mereka rampas. Jadi si inspektur dan tim melakukan tipu muslihat dengan membawa Nalasivam ke Raja. Untuk keadilan, main hakim sendiri, memberikan Raja kebebasan dalam menghukumnya. Akhirnya Raja mengeksekusinya tanpa ampun. Hari itu Selvam dapat proyek pemasangan listrik di apartemen. Setibanya di lokasi konstruksi tempat Selvam bekerja, Raja melumpuhkannya. Kemudian membawa Jyoti yang tak lama tiba ditemani ibu guru Asifa. Raja menyerahkan Selvam pada Jyoti sesuai dengan keinginannya Jyoti. Kemudian Jyoti minta pada ayahnya untuk ditinggalkan dan dia ingin bicara berdua dengan Selvam. Jyoti kemudian melemparkan sekantong perhiasan pada Selvam karena dia mengira mereka datang malam itu untuk mencuri. Selvam sempat mengungkapkan penyesalannya tidak membunuh
Jyoti pada malam itu. Kemudian Jyoti menjawab, Aku datang ke sini hanya ingin melihat orang paling hina di dunia dan sekarang aku sedang menatapnya. Jangan merasa hebat, Anda telah melakukannya padaku. Aku tidak akan hancur, aku akan move on. Jika kamu punya anak perempuan sepertiku, pergi dan tanyakan padanya, berapa banyak binatang kotor sepertimu yang bisa dia temui setiap hari. Jika aku tidak datang ke sini, pasti ayahku akan menghabisimu tanpa ampun. Ingat, kamu tidak menunjukkan belas kasihan padaku malam itu. Namun hari ini, aku menunjukkan belas kasihan padamu dan menyelamatkan hidupmu dari ayahku. kemudian Jyoti pun pergi. Sesaat setelah Jyoti pergi, Selva melihat ada kalung yang dia beli untuk hadiah ulang tahun Amu, anaknya 15 tahun lalu. Terungkap bahwa di hari kejadian naas itu, sebuah truk menabrak rumah Kokila yang menewaskan semua orang di sana, kecuali anak yang dilindungi oleh Laksmi. Ya, anak itu adalah Amu, bukan Jyoti. Ternyata dulu raja itu mengadopsi Amu, lalu mengganti namanya menjadi Jyoti dan membesarkannya seperti putrinya sendiri. Bersamaan dengan Selva melihat bekas luka di bahu Jyoti yang sama dengan luka milik anaknya. Di masa kecil Amu, Selva yang selalu mengobati luka di bahunya. Selva menyadari bahwa dia tanpa sengaja telah terlibat dalam pemerkosaan dan penyerangan putrinya sendiri. मेरी बेटी है वो। Amu terus melangkah pergi bersama Maharaja dan gurunya Asifa. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di like video ini dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye. With